Awalnya saya adalah selir dari keluarga bangsawan. Suatu hari, dia meninggal secara tragis. Dia sebenarnya berengkak. Istri yang tidak berguna dan mudah diintimidasi. Parzion. Kamu tidak tahu hal-hal dasar seperti menyajikan teh dan menyapa. Itu tidak sopan. Orang pedesaan tidak bisa sopan. Keluarga Pei kami adalah klan terkemuka d'Angon en pas générasie pejabatanji. Etiket terpenting. Yan kami, meskipun hanya seorang sekretaris, sangat berpengetahuan tentang etiket. Di masa Setiap hari ikut Yan belajar etiket. Kenapa kamu melihatku dengan cara seperti itu? Apa kamu punya masalah denganku? seorang selir berani bicara soal etiket? Selir. Song Ziwan, kamu berani menghinaku? Mari bicara etiket, aku akan ajarkan padamu. Selir memberi salam kepada, harus hormat pagi malam, bicara sopan hormat. Namun kamu sudah melanggar aturan bersikap sombong. Melanggar aturan kedua. Harus dihukum 20 cambukan. Song Zi, Kamu dari desa, tapi benar-benar pikir dirimu nyonya rumah. Song Ziwan, penuh iri hati dan bersikap kasar. Tak pantas berada di posisimu. Tanda tangani suratnya. Aku mau cerai denganmu. Song Ziwan, dengar enggak? Kalau bukan karena nenek memaksa, Pei Shao nggak mungkin. Menikah dengan Cepat tanda tangan, kemasi barangmu, dan pergi. lupa batas, memanjakan selir, mengabaikan istri. Sepertinya keluarga Pei nggak lama lagi bakal hancur berantakan. Song Ziwan telah melintasi waktu. Bicaranya so puitis. Kebanyakan baca novel apa? Siapa yang beri keberanian menilai keluarga Pei begitu? Benar-benar melawan aturan semesta. Seseorang, usir dia keluar. Kakap. Kakap. Yuan. Kemarilah, kamu. Tadi kamu bilang, keluarga Pei runtuh seperti monyet meninggalkan pohon. Berani jelaskan lebih rinci? Tuan utama sudah kehilangan akal, tenggelam dalam anggur dan nafsu, memanjakan selir, mengabaikan orang tua tanpa moral. Memanjakan sikap sombong, tak bisa membedakan benar salah. Keluarga seperti ini, kalau tak hancur, itu Menasihati suami, menjaga nama baik rumah. Song Ziwan berbeda dari dulu. Asalmu biasa, tapi omongan besar. Keluarga PI mencapai kejayaan. Kamu, anak liar ini. Bahkan tak pantas menjaga gerbang rumah kami. kejayaan. Saya nyonya bangsawan, bertanggung jawab atas 40.000 orang. Harta bendamu yang sedikit itu tidak sebanding dengan gudangku. Keluarga macam Song Ziwan, kau benar-benar tak punya harapan. Nenek ada di sini, dan kau masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Mama, Kamu, jangan dengarkan dia. Yan. khususnya dari Kami membawakan teh dan camilan untuk dicoba. Tenang. Nenek, aku sudah menyiapkan teh sore ala Inggris otentik khusus untukmu. peralatan berbenturan, teh tumpah. Kamu juga berani sebut ini seni teh? Apa maksudmu? Seni teh MU lebih baik? Warisan leluhur. Jauh lebih asli dari milikmu. Baiklah, mari kita bertanding. Kenapa aku harus bertanding denganmu? Memberi hormat teh untuk nenek adalah tugas wajibku. Nenek, tunggu sebentar. Pakaian ini kotor, tidak pantas. Akan bersih-bersih dulu. Percayalah. aku ingin lihat, istri dari desa sepertimu bisa kasih kejutan apa.
Song Ziwan. Kamu lagi ngaduk adonannya? Kalau nggak bisa, mending nyerah aja, jangan sok-sokan. Biar nggak diketawain Nggak ada apa-apanya juga. Song Ziwan, akting kamu cukup deh. Ini teknik cabai 11 zaman dinasti Song. Teknik teh kuno yang sudah hilang ratusan tahun. Aku cuma pernah lihat ini di buku kuno. cuma gaya kosong aja. Jangan sampai dia menipu Anda. Apa cuma gaya saja? Coba rasakan, baru tahu. Silakan nenek cicipi. Aromanya begitu menyegarkan. Busa putihnya lembut seperti salju. Ini lebih baik dari teh di istana waktu kecil. Nenek, Anda sudah hidup sepanjang ini. Bahkan teh yang diseduh oleh para nyonya Anggun dulu, Anda juga pernah mencicipinya. Dia berasal dari keluarga petani. Lebih bagus dari para nyonya. Teh dari Ziwan ini adalah yang terbaik yang pernah aku lihat selama puluhan tahun. Bukankah ini cuma menggambar? Kopi buatan nyanyian kita, dia bahkan bisa buat hiasannya. Iya benar. Teh ala Inggris milikku lebih elegan daripada tampilan bagus tapi tidak praktis. Jauh lebih berkelas. Iya, Nek. Barang kuno apa menariknya? Apa kamu tahu? Bijak dan berbudi luhur. Anggun dan cerdas. Dia memang cocok menjadi nyonya besar keluarga Pei. Mari. NAK. Minggir, minggir. NAK. Ini adalah kunci gudang leluhur keluarga Pei. Tabungan dan properti keluarga Pei. Semua ada di dalamnya. Mulai sekarang, hak pengurus ini aku serahkan padamu. Nenek, kamu sudah pikun. Ibu tua, ini tidak bisa. Dia itu cuma anak liar. Mana ngerti soal begini, kalau kamu berani melawan lagi, saham keluarga Pei tidak akan dapat. Terima kunci ini, harus memikul tanggung jawab berat. Dalam keluarga harus menggasahi, menjaga kejayaan selama ratusan tahun. Di luar, harus berlayar di lautan bisnis. Pondasi tidak boleh runtuh dari generasi ke generasi. Karena aku sudah hidup kembali di tubuh ini. Daripada diintimidasi, gunakan keluarga Pei. Temukan jalan untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, Nyonya besar. Hak sebagai pengurus sudah diterima. Saya menjadikan keluarga Pei sebagai nomor 1. Nenek, aku dan Song Ziwan akan bercerai. Bagaimana hak pengurus padanya? Aku sudah membuat surat wasiat. Jika perceraian terjadi dalam 3 bulan, seluruh aset keluarga Pei akan didonasikan. Tak seorang pun bisa mendapatkan sepeser pun. Mulai hari ini, Pei Shang akan terus mengikuti Ziwan untuk belajar aturan. Kau berperilaku seenaknya, percaya nggak kalau aku patahin kakimu? Dengga. Ziwan. Minggu depan ada pelelangan di Blue Ocean. Persiapkan dirimu. Pergi bersama Pei Shang. Nenek. Pelelangan di Blue Ocean itu dihadiri tokoh-tokoh besar terkemuka. Biasanya, aku yang menemani Bos Pei. Song Ziwan dari desa itu kurang cocok ya. Keluarga ibu kota membawa selir ke acara penting. Bukankah ini menghina diri sendiri? Tidak dengar dengan jelas, manusia harus tahu diri. Nyonya tua. Helluer. Song Ziwan, apalagi trik yang akan kamu lakukan? Jangan berpikir hanya karena kamu tidak seperti dahulu terhadapku, aku akan menyukaimu. Suka tidak peduli. Tapi selama aku tinggal di rumah ini, Xiayan hanya bisa menjadi selir. Menjadi pelayan, anaknya tercatat atas namaku. Panggil aku ibu. Tidak. Hanya bisa memanggilku ibu muda. Song Ziwan, otakmu ketiban pintu ya? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah hapus aplikasi novel itu, jangan gila di sini. Hah? Aku. Berani? Siapa izinkan masuk? Hei.
Lihat apa? Cepat balik badan. Song Ziyuan, aku nggak suka kamu. Jangan pikir dengan cara ini bisa bikin aku tertarik. Kamu terlalu berpikir macam-macam. Aku nggak punya minat sama kamu. Aku nggak minat sama kamu. Nenek nyuruh ngajak kamu jalan-jalan. Aku malas banget peduliin kamu. Jalan-jalan. Memang harus keluar lihat-lihat bagaimana dunia luar sekarang. Dulu kamu bahkan ke mall aja nggak berani, takut habiskan uang, nggak mau pergi ya sudah. Besok pagi siapkan kereta, aku pergi. Nenek bilang ikut kamu. Tapi nggak harus satu kereta. Kamu naik sendiri, jangan buang waktuku. Naik sendiri. Hei 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 hei. Kamu orang gunung, naik sendiri nggak bisa. Nggak bisa naik? Oke, aku antar kamu. Masuk. Lelangnya hampir mulai, jangan bikin malu, ayo. Ganti baju, lama banget. Tuan Pei. Saya menemani Anda hadir. Song Ziyuan tidak sopan tahun lalu. Dia hanya memakai kemeja dan jeans datang ke acara. Benar-benar memalukan keluarga Pei. Seorang gadis desa, harapannya untuk tampil, jika bukan karena nenek memaksa. Saya tidak akan membawa dia. Song Ziyuan. Hari ini saya berpakaian kakak rapi, tapi walaupun kamu berpakaian sebaik apapun, kamu tetap tidak akan pantas. Song Ziyuan APA. Istri kedua hadir di acara resmi, melanggar aturan. Harus dihukum. Peishao Lihatya. Kamu harus membelaku. Song Ziyuan, gila, memalukan aku depan orang. Pei Xiao, aku adalah nyonya utama keluarga Pei. Mengajari istri kedua bukan masalah besar. Bahkan jika ingin mengajarimu, aku sanggup melakukannya. Baiklah. Sangat baik. Ingin menghidupkan kembali keluarga Pei? Aku akan menunggu kabarnya. Kalah total. Barang lelang ada yang asli, ada yang palsu, bisa membayar mahal untuk barang palsu, atau dapat barang dengan harga murah. Selanjutnya, semua tergantung pada keberuntungan dan ketajaman mata kalian. Silakan lihat, ini barang lelang pertama kita. Harga awal 500.000. Bukankah ini hadiah khusus dari Kaisar?
Pelaksana utama rumah tangga Marquis Yong-an, Song Ziwan, diberi gelar resmi tingkat 1. Tinta emas Tongyan ini diberikan padamu. Tinta ini tidak pudar ratusan tahun, aromanya bertahan generasi. Ini adalah harta karun ruang studi, tak tertandingi di dunia. Ini hanya tanah liat biasa, harganya 500.000. Pikir kita bodoh dan kaya, ya? Dikasih gratis pun aku merasa jadi beban, paling cuma bernilai 5.000. 1 juta. Aku ambil. Song Ziwan, kamu gila, beli tanah liat itu seharga 1 juta. Bukan yang tahu barang tak bisa menilai. Tanah liat seperti ini, di mana saja di jalan bisa ditemukan. Dasar kampungan, tak pernah lihat barang berkualitas. Barangku tidak bisa dibandingkan dengan barang tiruan milik orang lain. Tinta emas Tongyan, peninggalan istri Ho Pingyang dari dinasti sebelumnya. Benda yang diberi anugerah oleh kaisar. Menganggap tanah liat rusak sebagai harta karun, menyebutnya hadiah dari kaisar. Kamu benar-benar ada masalah dengan otakmu? Song Ziwan, kamu sudah gila? 1 juta untuk ketiga kalinya. Selamat kepada Ibu Bei atas barang berharga ini. Bayar sekarang. Kamu mempermalukan diri, aku yang bayar. Song Ziwan, uang keluarga Bei tidak datang dari angin lalu. Kamu sendiri yang mempermalukan diri. Kenapa harus membuat Tuan Bei yang bayar? Menurut hukum, penghasilan dalam pernikahan adalah harta bersama. Pakai uangku sendiri. Tidak punya hak mengaturku. Harta bersama. Yang kamu makan, pakai, dari Pei Shao. Kamu perempuan hidup dari uang laki-laki. Apa hakmu untuk ulangi lagi perkataanmu tadi? Kamu cuma perempuan yang hidup dari uang laki-laki. Kenapa kamu memukul orang? Melawan atasan. Pantas dipukul. Ini pukulan pertama. Memukulmu karena melampaui wewenang Meremehkan otoritas atasannya. Yang kedua, memukulmu karena pikiran. tapi tetap merasa bangga. Yang ketiga, memukulmu karena niat jahat memecah belah orang. Kalau hari ini aku tidak mengajarimu aturan, kau anggap tempat ini untuk berbuat Pompei. Aku demi kebaikan keluarga Pei. Dia membeli tanah liat rusak ini seharga 1 juta. Jika tersebar, keluarga Pei akan kehilangan muka. Song Ziwan, jangan berlebihan. Segera batalkan transaksi, jangan mempermalukan diri di sini. Kalau aku tidak yakin, bagaimana aku membeli tanah liat yang kalian bilang tidak berharga? Ini pasti barang antik asli yang bernilai tinggi. Baik, berani bertaruh denganku? Aku kinal sirang oli barang antik. Ada di ruangan sebelah. Kalau tanah liat palsu, kamu harus sujud dan minta maaf di hadapan semua orang. Tapi kalau ini asli, 1 juta ini kamu bayar. Deal. Baik. Hei. Hei Pak Chen, di sini ada seseorang yang sombong sekali. Katanya punya harta karun yang tak ternilai harganya. Mohon Anda periksa dan buktikan keasliannya. Pak Chen adalah legenda dalam penilaian barang antik dengan pengalaman Tidak pernah salah sekali. begitu beliau datang, langsung terlihat asli atau palsu. Sepertinya hari ini, kakak, kamu harus terima nasib. Kitchen. Mohon Anda periksa apakah koleksi ini asli atau palsu. Ini kan cuma segumpal tanah liat rusak. Apa yang mau dilihat? Benar-benar buang waktu saja. Dengar itu, Pak Chen saja bilang ini palsu. Apalagi yang mau kamu bela? Song Ziwan, bersikeras, bikin keluarga Pei malu. Puas sekarang? Sekarang waktunya lunasi taruhanmu, cepat berlutut di depan aku. Ahli barang antik tidak dapat bedakan asli dan palsu. Menurutku, matamu sudah kabur, waktunya masuk peti ya. Kau bicara apa? Aku sudah bekerja 50 tahun, tidak pernah salah. 50 tahun, memang waktunya pensiun. Song Ziwan, masih cari alasan apa lagi? Kalah taruhan, cepat berlutut.
Pei Xiang, urus istrimu. Di depan umum, berulah memalukan. Song Ziyuan, yang berulah itu kamu. Kalau kamu masih punya malu, keluar dari sini sekarang juga. Ini barang pemberian kekaisaran, tinta emas Tongyan. Tak memudar sepanjang masa, harum sepanjang abad. Tidak mungkin palsu. Apa kamu meragukan Tuan Chen? Dia sudah bertahan oleh benda antik. Tidak pernah salah. Kayu lapuk yang tidak bisa dipahat. Tuan Chen, yakin sudah memeriksanya teliti? Tentu saja saya sudah periksa dengan teliti. Ini jelas-jelas palsu. Kamu mau keras kepala? Lihat baikin Tuan Chen marah. Tidak. Tidak mungkin. Ini barang asli. Ini adalah pola naga khas para kaisar zaman dulu. Memang benar ini barang istana asli. Bilah tinta emas Tongyan, satu-satunya di dunia. Memang, ini barang langka. Pak Chen, Anda tidak bercanda, kan? Tinta emas Tongyan dibuat dari kayu tua berusia seabad yang mati alami, lalu dibakar tanpa henti. Ditambah lagi, ratusan bahan obat langka dan berharga hingga menghasilkan sedikit ini. Dia dari keluarga biasa, bagaimana mengenali harta seindah ini? Inilah benda aslinya, katanya makan ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Tunggu dulu. Tinta emas Tongyan sudah bertahan ribuan tahun. Saya sarankan Pak Chen jangan memakannya. Nona Song, tolong terima saya jadi murid, beri saya bimbingan. Saya tidak tahu, Anda belajar dari siapa. Hanya satu pandangan bisa bedakan asli dan palsu. Tidak memiliki mata tajam. Teknik rahasia tidak akan diajarkan. Barang ini milik keluarga Marquis Pingyang. Dengan mata tertutup, saya mengenalinya. Tidak mungkin. Anak kecil, kamu berani meragukan aku? Kalau tidak percaya, bisa periksa di Asosiasi Artefak Tiongkok. Siapa kalah harus terima. Xiayan, bawa ke sini. Song Ziyuan, aku benar-benar meremehkanmu. Xiayan, bertindaklah bijak. Kamu mewakili keluarga Pei. Bersitegang denganku. Tidak ada gunanya. Tidak mungkin. Bagaimana kamu memiliki benda seperti itu? Menurutku, kamu sudah bersekongkol dengan Pak Chen. Hampir lupa kasih tahu kamu. Gelang di tanganmu. Gioku ini asli. Percaya nggak barangmu? Ku hancurin. Selir masuk ke aula utama sudah melanggar Kamu nggak tahu diri. Aku tak keberatan menghukummu. Aku ini orangnya Tuan Pei. Berani kamu mengajariku? Dulu, selirku dipukul pun tidak berani berbicara. Di keluarga Pei, ucapanku adalah aturan. Karena barangnya sudah diambil, aku pergi dulu. Oh iya, Pei, jaga selirmu. Jangan biarkan dia menggangguku lagi. Lumayan menarik, lebih seru dibandingkan Song Ziyuan yang dulu pemalu. Pei Xiao lahatlah dia tadi dia galak padaku. Galak juga bagus. Song Ziyuan, hari ini kerja bagus, bantu keluarga Pei dapat untung besar. Aku suruh kamu duduk. Song Ziyuan, ada apa? Song Ziyuan, kamu kuma orang luar, berani beraninya sentuh Tuan Pei. Tuan Pei itu sudah berbaik hati pelihara kamu. Jangan mimpi kamu itu nyonya di sini. Aku nyonya keluarga Pei. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan tampar mulutmu itu. Hari ini kamu sudah buat kesalahan besar. Berlutut. Song Ziyuan, sudah lama pura-pura jadi nyonya keluarga Pei, ternyata kamu benar-benar terbawa suasana. Urusan aku bukan urusanmu. Nenek kekernya kau datang.
Song Zhiyuan hila menyerang Tuan Pei. Wanita seperti dia harus diusir dari keluarga Pei. Orang yang tidak punya status pun berani bertingkah di sini. Pergi sana. Shang-Er, hari ini kamu memang harus berlutut. Nenek, kenapa mendukungnya? Apa salahku? Di pelelangan, kamu memihak orang luar, tidak hormat pada nyonya, dan membuat orang luar melihat konflik keluarga Pei. Kami kehilangan Lalu kenapa? Bukannya kamu juga sudah mendapatkan muka kembali, karena suami istri satu kesatuan. Kamu kehilangan muka, aku akan bantu kamu mendapatkannya kembali. kenapa tidak bilang? Kamu memecahkan barang di lelang untuk pamer dan mempermalukan diri sendiri. Kalau aku mempermalukan diri, orang-orang bilang putri keluarga Song tidak sopan. Tapi yang tercoreng adalah muka Nyonya Pei yang terjaga puluhan tahun, dan reputasi keluarga yang terjaga Baik, bagus sekali. Nenek, jangan dengar omongannya. di acara lelang. Karena Song Zhiyuan ngotot mau barang tanah liat, semua ini nggak akan Diam, Kesalahan terbesar Shang. adalah membiarkan orang seperti kamu tidak pantas punya suara. Nenek, aku ingin membela Tuan Pei. Nenek bilang, istri kedua sering melanggar batas, menghasut. Memang pantas dihukum. Orang datang. Tampar wajahnya. Zaman sekarang kok masih main tampar-tampar? Mengira diri siapa? Istri bangsawan, Nyonya, kurang baik. Kita hidup di masyarakat modern. Nggak zamannya main tampar lagi. ternyata begitu. Pantas saja ada orang bahkan sopan santun tidak tahu. Kalian tidak mau bertarung? Kalau begitu, aku yang turun tangan sendiri. Song Zhiyuan. Berani-beraninya kamu. Aku ingin memukulmu. Selir yang kutangani lebih banyak dari yang kamu lihat. Dengan level seperti kamu, tidak layak membuatku marah. Tuan Pei, tolong aku. Wajahku bengkak. Bagaimana aku bisa kerja seperti ini? Song Zhiyuan. Jangan terlalu berlebihan. Rumah ini belum bermarga Song. Kunci utama di tanganku, nyonya utama keluarga Pei. Tuan muda Pei merasak, silakan pergi bersama gadis keluar dari keluarga Pei. Pei Shang, kau masih membela dia? Summer yang telah menghancurkan keluarga kita. Kalau ini dulu, gadis rendahan seperti dia sudah dipukul mati. Orang-orang. Seret dia keluar, dan jangan biarkan dia kembali ke keluarga Pei. Jangan ada yang menyentuhku, Pei Shatong. Semua ini kulakukan untukmu. Kamu percaya dia melakukannya untukmu? Dia memprovokasimu, mempermalukanku di lelang, itu untuk kebaikanmu? Menggunakan nama besar keluarga Pei untuk bertaruh, menurut itu demi kebaikanmu? Dia membuat keluarga Pei bahan tertawaan di lingkaran ini. Pei Shang, ini yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Tutup mulutnya. Buang dia keluar. Lepaskan. Anak baik, kamu benar saat kuberikan kunci padamu dulu. Aku tidak berharap banyak, tapi sekali saja kamu berhasil membuat keluarga Pei terkenal luar biasa. Cepat. Kesini dan lihat. Lia ini, keluarga Lu dan keluarga Zhu. Dulu mereka tak memandang keluarga Pei, tapi sekarang mereka mengajukan kerjasama. Bahkan para orang tua di dewan direksi itu, sekarang semuanya diam. Aturan keluarga ketat, reputasi keluarga baik, bisnis terus maju. Keluarga Pei mampu. Tapi aturan. Benar sekali. Mulai hari ini, aku mengalihkan 30% saham di bawah namaku kepadamu, Rob Pei. Kuserahkan padamu. Grup. Saham. Apa itu? Itu adalah usaha keluarga Pei. Dan hak untuk mengambil Dengan ini, kamu bisa menentukan jalan masa depan keluarga Pei. Nenek, dia tidak tahu grup. Grup keluarga PI adalah nyawa keluarga ini, bagaimana bisa diserahkan kepada orang yang tidak tahu apa-apa? Kalau kamu merasa ada masalah, coba pikirkan baik-baik selama bertahun-tahun. Keluarga Pei tidak ada kemajuan. Padahal dia hanya butuh satu acara lelang untuk mencapai sesuatu yang kamu tidak bisa capai selama bertahun-tahun. Baiklah. Serahkan padanya. Kalian hanya perlu menunggu keluarga PI hancur. Ketidakpedulian. Tak disangka di era ini, bisnis bukan lagi milik pria saja.
Wanita juga bisa menciptakan karir besar. Kamu nonton drama kemarin gak? Kalian udah dengar belum? Istri dari keluarga Pei. Sepertinya mau inspeksi ke perusahaan. Biasanya di keluarga PI, dia selalu bersikap rendah. Kenapa tiba-tiba mau datang inspeksi? Kita perlu persiapan enggak? Persiapan apa? Dia itu siapa sih sebenarnya? Gadis desa. Masih mau inspeksi, anggap dirinya orang besar aja. YK. Bapak Pei. Sama sekali nggak peduli sama dia. Tuan Pei biasanya nggak ada wanita di sekitarnya. Sekretaris Sia kita ini adalah yang pertama. Jola. Cinta Tuan Pei padamu. Begitu dalam. Tentu saja. Tuan Pei paling mencintai aku. Satu hari nggak ketemu, Nona Sia lupa aturan. Sepertinya pukulan kemarin belum cukup. Song Zion. Kamu berpura-pura APA. Ini bukan rumah keluarga Pei. Nenekmu tidak melindungimu. Sebagai nyonya utama keluarga, aku memeriksa bisnis keluarga. Itu wajar. Hanya saja tidak usah karyawan grup Pei. Waktu kerja santai. Tidak ada aturan sama sekali. Siapa manajer keuangan di sini? Saya orangnya. Nona Song. Ada masalah apa? Bawa laporan keuangan dan akun proyek 3 tahun. Saya mau melihat. Laporan keuangan ini ya. Rahasia mutlak perusahaan. Ini nggak bisa sembarangan diperlihatkan ke orang luar. Kalau sampai bocor, aku bisa masuk penjara. Kamu mau inspeksi kan? Di bawah. Ada mal. Aku ajak kamu jalan-jalan aja. Apa kamu tuli nggak ngerti? Aku bilang. Bawa buku catatannya ke sini. Song Ziyuan. Apa yang mau kamu pura-purain? Orang yang bahkan nggak sekolah bertahun-tahun. Kamu ngerti dokumen ini? Jangan bikin malu di sini. Bener-bener suka pamer doang. Juga nggak ngerti gimana perempuan nggak ada budaya dan wawasan kayak kamu bisa masuk keluarga PI. Ngomongin orang di depan mukanya. Nggak takut aku copot lidahmu? Sekarang ini zaman hukum, tahu, apa? Kamu benar-benar berani menyentuhku ya? Seorang manajer proyek. Berani mengatur diriku. Mulai sekarang, kamu dipecat. Dan juga, yang ikut tertawa. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Song Ziyuan, kamu bercanda ya? Kamu pengurus rumah tangga keluarga Pei. Hakmu memecat orang lain? Kamu berhenti mempermalukan diri di sini. Xiayan. Saran saya, lihatlah posisimu. Kamu cuma istri kedua. Di sini. Bukan giliranmu mengatur semua. Kamu bicara apa sih? Kamu. Song Ziyuan. Jangan main-main lagi. Lepaskan si Yayan. Song Ziyuan, dengar nggak? Pei Shao suruh kamu lepas. Percaya nggak? Dia bisa langsung usir kamu. Nggak percaya. Pas banget Pei Shao datang. Aku ajarin dia. Selir tidak sopan. Bagaimana harus mengaturnya. Si Yayan. Sudah sadar kesalahanmu? Tolong aku. Lepaskan. Kamu. Berani menghalangi lagi. Aku akan menghajarmu juga. Kamu bilang. Kalau tahu hari ini, dia bakal bantu kamu. Atau bantu aku. Aduh sakit. Aku minta maaf. Kamu salah di mana? Aku nggak seharusnya menyindir kamu. Kurang sopan. Ambil gak? Ambil. Aku sekarang juga ambil. Itu. Nona Song. Kalau menurut Anda tidak ada masalah. Tolong kembalikan ke saya. Dokumen rahasia perusahaan. Kalau sampai hilang, itu bisa jadi masalah besar. Song Ziyuan. Kamu jangan pura-pura lagi. Seorang kampungan udik. Tahu apa soal manajemen keuangan? Aku takut kamu bahkan gak bisa bedain dokumen depan belakang. Ngerti atau enggaknya? Penting gak? Penting di perusahaan ini.
Manajer melawan direktur diam. Gundik bermimpi menggantikan istri utama, sedangkan orang yang malah nggak peduli sama sekali. Kalau keluarga PI nggak punya aturan, cepat atau lambat pasti Terus kenapa? Jean Lupa. Nenek cuma kasih 30% saham. Kamu belum punya hak buat memerintah di sini. Kebetulan sekali, setahu aku. Presdir PI punya 30% saham. Kita seimbang. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Kendalikan hotel PI 3 hari. Jika pendapatan meningkat ke rekor mulai sekarang. Aku mau jadi pemimpin Jika tidak, 30% saham milikmu. Aku tidak akan campur urusan perusahaan lagi. setuju, aku bisa kasih 2 juta rupiah sebagai modal. Sisanya, kamu cari cara sendiri. Oke. Setuju. Song Ji-wan, kamu jangan konyol. 2 juta rupiah nggak cukup beli tas aku. Apalagi mau bicara soal membangkitkan hotel. Kamu benar-benar mimpi. Khawatir tentang itu. Otakmu ini. Dibilang juga nggak. Kalau Nona Song mau main, aku akan ikut main game ini denganmu. Mulai hari ini, restoran PI sepenuhnya dikelola oleh Nona Song. 3 hari lagi. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Sekarang. Aku punya hak untuk mengurus ini kalau kalian masih nggak pergi. Aku nggak keberatan panggil satpam buat seret kalian keluar. 2.000 rupiah. Cuma cukup buat bahan biasa. Nggak cukup buat bayar gaji harian seorang koki. Bagaimana beli peralatan bagus? Song Sion, jangan buang waktu Biaya minuman keluarga PI. Sudah cukup untuk bersenang-senang 10 kali. Ambil uang 2.000 ini. Belikan diri kamu pakaian yang layak. Investor Haixi, Zheng Yu, mengunjungi Jiang Cheng besok. Menurut wawancara, Zheng Yu dikenal sebagai pecinta makanan kerajaan. Song Siwan, apa yang ingin kamu lakukan? Pengurus rumah, siapkan meja, kursi luar ruangan, dan troli kecil untuk jualan. Baik. Song Ziyuan, kamu benar-benar gila kan? Nama besar PI untuk berjualan di pinggir jalan? Kalau ini sampai tersebar, bagaimana PI bertahan di bisnis? Kamu peduli dengan keluarga PI, tapi tidak pernah membawa kejayaan bagi mereka. Jangan halangi aku. Song Ji-wan, apa kamu pikir bisa menghasilkan uang dengan jualan sate dan mie goreng di sini? Asap mengepul. Sebarkan saja, tidak takut keluarga PI diterwakan. Restoran dan rumah makan bermula dari jalanan. Masakanku buat bukan masakan biasa. Kau bicara memang mudah. Mau pakai wajan jelek ini. Untuk memasak hidangan besar seperti mancuhan Fe, jangan uang tidak didapat. Tapi malah mempermalukan keluarga PI. Kalau nggak ada kerjaan, cuci sayur aja, jangan berdiri di sini merepotkan. Song Sion, ini Chanel Haute Couture low. Kalau kotor, bisa ganti rugi. Lihat aja tempat murahan kayak gini. Kalau besok matahari terbit dari barat, tetap nggak akan ada orang yang datang. Waktunya hampir habis. Cuma bebek panggang biasa, ditambah sedikit variasi. Bisa seistimewa apa? Ini adalah bunga arak tua. Dengan aroma daun teratai. Nona, Apa ini? Ini adalah hidangan bebek kukus teratai. Coba. ternyata Zheng Yu. Tidak bisa.
Aku tidak akan membiarkan Song Ziwan berhasil. Tuan Zheng, barang ini tidak bersih. Saya tahu ada restoran bintang 3 Michelin. Saya traktir Anda. Kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Tapi, Saya tertarik dengan hidangan ini. Cukup menarik. Silakan duduk di sini. oke. Zheng Yu alergi berat sama daun ketumbar. Song Ziwan, hari ini kamu tamat. Tunggu sebentar, aku akan buatkan untukmu. Tuan Zheng, jangan sembarangan makan yang dia buat. Nanti malah keracunan makan. Itu tidak bagus. Tenang saja, bahan saya pakai sangat segar. Dibuat dengan metode tradisional, dijamin setelah mencoba, kamu pasti ingin. Kalau begitu, aku harus mencobanya. Masakan tradisional istana. Hidangan istana ini empuk dan renyah. Aromanya daun lotus terasa sampai ke tulang. Pak Zheng, saya sudah bilang ini tidak bisa dimakan sembarangan. Cepat panggil ambulans. Song Ziwan, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ini gejala alergi, bantu dia duduk dulu. Song Ziwan, apalagi yang akan kamu beri padanya? Zheng Yu figur terkenal di Haixi. Kalau terjadi sesuatu padanya, seluruh keluarga PI akan kena imbasnya. Kamu yang sedang bertindak cerot, kalau kamu menghalangi lagi, seluruh keluarga Pei akan hancur. Song Ziwan, kamu habis sudah. Tunggu saja, kamu pasti masuk penjara. Apa ini lebih cepat dari obat? Formula kuno, Yu Xiang Peu, bisa menetralisir racun. Awalnya dianggap iseng, tapi ternyata berguna. Yuk Xiang Pu. Resep-resep legendaris punah, nilainya tak terukur. Kamu bukan hanya ahli masakan istana, tapi juga paham resep kuno dari dinasti sebelumnya. Kamu benar-benar berbakat. Siapa namamu? Song Ziwan, pengelola Hotel Pei. Punya banyak resep rahasia. Kalau tertarik, bisa kerja sama. Bekerja sama dengan orang berbakat. Aku sangat senang. Ini cek 3 miliar. Anggap saja ini sebagai investasiku untuk grup BEI. Saat penelitian Gushen berhasil, akan mengundang Direktur Zheng mencobanya. Obat ini, ambil, anggap ini permintaan maafku atas penyambutan kurang baik hari ini. Apa maksud sambutan kurang baik? Obat 1 butir saja sangat berharga. Kamu memberiku 1 botol. Aku malah sangat senang. Silakan jalan perlahan. Kali ini aku menang, Pei Xiao. Tapi kebetulan saja, Apa yang mesti dibanggakan? tetap aku yang menang. Bertaruh harus siap kalah. Mulai hari ini, kantormu jadi milikku. Song Ziwan, kamu hampir membahayakan nyawa Pak Zheng, tapi sombong. Cek 3 miliar ini hanya diberikan karena menghormati keluarga Pak Zheng hanya demi muka keluarga. Siayan, seperti maling teriak maling. Soal alergi Pak Zheng, kamu lakukan? Kamu ngomong apa sih? Menurutku, kamu cuma mau jebak aku. Tadi nggak tambahin daun ketumbar. Ini semua kamu yang taruhkan? Aku nggak dendam sama Pak Zheng. Kenapa harus menyakitinya? Menurutku, kamu cuma mau fitnah aku. Peh Xiao, kamu harus percaya sama aku. Masalah hidangan ini adalah kesalahanmu. Kamu mau menyalahkan Xiayan. Pei Xiang, anjingku pun tahu menggonggong pada tuannya. Tapi kamu malah digunakan orang lain tanpa sadar. Song Ziwan, kamu. Nenek. Nenek, aku nggak mau sama dia. Nenek, biar aku antar pulang. Tuan Pei, lalu aku gimana? Di luar ini juga nggak aman. Boleh aku menginap di rumah Pei malam ini? Kamu pulang sendiri. Nenek sudah bilang, kamu tidak boleh masuk pintu keluarga Pei.
Tuan Muda Pei. Ziwan sudah kembali, cepat, duduklah. Semua kejadian hari ini aku tahu. Kamu pembawa keberuntungan untuk keluarga kita. Kamu membawa nama besar untuk keluarga Pei. Nenek, Anda tidak tahu. Hari ini dia hampir meracuni Tuan Seng. Bodoh, kepala rumah tangga sudah bicara padaku. Ada penawar racun dari Ziyuan. Tuan Jeng jadi tidak apa-apa. Aku rasa, pasti ini ulah Siayan lagi. Mana mungkin. Song Ziwan bilang Siayan membuat ulah, bisa dimengerti. Tapi, kenapa nenek juga tidak suka Siayan? Apa dia? Kenapa kamu bawa dia masak? Yan tadi di depan pintu, ragu masuk. Jadi aku ajak dia masuk. Song Jiwon. Kenapa kamu gak kasih dia masuk? Nyonya Chen, Song Ziwan ini hari ini pakai nama Pei untuk buka lapak di jalan. Hampir bikin orang keracunan lagi. Benar-benar bikin malu keluarga Pei. Aku bilang, perempuan dari keluarga kecil nikah ke sini cuma bikin malu. Nenek, kesehatan Anda nggak baik. Jangan marah, biar aku yang urus ini. Anda naik ke atas dan beri... Saya juga capek. Serahkan rumah ini padamu, tenang. Seseorang, bantu saya kembali ke kamar untuk istirahat. Apa? Kamu yang masih muda mau mengajari saya? Anda memang senior, tapi hari ini Anda membela pihak luar. Memang harus dihukum. Jangan lupa, siapa yang memegang kendali utama keluarga Pei? Berani-beraninya kamu menasehatiku, sungguh keterlaluan. Villa atas namamu itu, uang saku 5 juta per bulan. Kalau mau, bisa kuambil kapan saja. Saran saya, jangan cari masalah dengan orang yang salah karena orang luar. Sekarang, sebaiknya kamu istirahat. Kau, Shang-er, lihat saja sikapnya itu. MA. Nenek sudah serahkan semua kendali rumah kepadanya. Aku juga tak bisa apa-apa. Ibu mertua. Kalau tidak suka aku, bisa belikan kamu tiket pesawat, kirim kamu ke luar negeri. Kamu. Song Ziwan, apa lagi yang kamu lakukan? Bicara kebanyakan. Aku haus. Nona Sia, buat teh. Saya tahu. Tunggu aku dan Pei Xiang jadi suami istri. Song Ziwan, bersayaplah untuk dikeluarkan dari keluarga Pei. Tuan Muda Pei, ini teh longjing sebelum hujan favorit. Coba rasakan. Rasanya sepertinya agak aneh. Song Ziwan, apa yang kamu lakukan? Apa? Tentu saja membersihkan sampah. Kalau lain kali masih pakai trik kotor. Yang nggak ada adalah tanganmu. Apa yang kamu bicarakan? Seseorang datang. Buang benda kotor ini keluar. Jiwan, apa yang kamu lakukan? Kamu bodoh. Racun di teh mencelakai kamu. Pei Xiao, aku tidak. Aku hanya memikirkan keluarga Pei. Mana mungkin aku melakukan itu? Song Ziwan, jangan ribut. Aku tahu kamu benci Siayan. Kalau kamu tidak percaya, periksalah. Cangkirnya masih di sini. Teknologi canggih pasti bisa memeriksanya. Kamu mengada-ada. Ada apa, Siahan? Gugup ya? Siahan. Kamu benar-benar melakukan. Tuan Pei, aku tidak melakukannya. Percayalah padaku. Jangan sentuh aku. Panggil orang.
Kalau Tuan Pei merasa kasihan, sebaiknya simpan dia di rumah mewah. Tapi ini rumah keluarga Pei, bukan sembarang orang bisa masuk. Aku tidak tertarik menyembunyikan wanita seperti Xiayan, tapi untukmu, aku malah semakin tertarik. Lepaskan. Song Ziwan, kamu berani menampak Hari masih terang, jangan buat keributan. terang apanya? Ini jelas sudah malam. Tentang kejadian hari ini, aku salah paham. Nggak nyangka Xiayan begitu. Jadi, Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Bisa nggak kamu atur posisi buat aku di perusahaan? 885. kamu mau tetap di perusahaan? Minta maaf pakai mulut nggak, harus buktikan niat baik kamu juga. Sekarang udah cukup belum? Aduh, Seharian sibuk, bahu rasanya agak sakit. nggak usah pijat lagi, waktunya tidur. Aku tidur di sofa aja. Ada apa ini? Hari ini kok takut banget sama aku? Ayo masuk. Halo, Nyonya. Dia bayar kalian, gadis desa, tapi kalian melayani dia seperti raja. Kamu siapa? Kamu kenal aku, jangan pura-pura bodoh. Kamu siapa? Aku harus kenal kamu? Kamu. Ini Pei Ming, adikku. Dia baru kembali dari luar negeri. Aku juga punya adik perempuan yang kuliah. Kenapa? Nggak ingat ya? Hah? Ternyata adik ipar. Nggak ngerti aturan keluarga Pei. Bukan cuma kamu saja. Nggak bisa bilang begitu, aku kan sudah berubah. Song Ziu, Kamu menghina aku. Kalau tidak tahu aturan pantas dihina. Aturan keluarga Pei, junior harus memberi hormat saat bertemu. Kamu senior apa? Keluarga PI menikahkanmu hanya agar punya pembantu murahan saja. Pei Ming. Sarankan bicara sopan. Panggil dia kakak ipar, aku. Apa kamu gila? Aku panggil dia kakak ipar, mending aku panggil seekor anjing. Kalau tidak tahu menghormati senior, lebih baik tenangkan diri dulu. Hei, kamu lempar ponselku. Aku harus kasih pelajaran. Aku mengajarimu pelajaran. Pei Ming. Jangan sentuh dia. Kak, kenapa kau melindunginya? Bukannya kau dulu membensinya? Dia kuma orang luar. Mulai sekarang, aku nyonya rumah keluarga Pei. Pei Xiang, adikmu butuh didikan lebih baik. Kau kepala keluarga, terserahmu. Kalian bicara apa? Wanita ini sudah memperlakukan aku seperti ini. Aku buatnya membayar. Jangan pukul lagi. Sakit, kak, tolong aku. Temperamen buruk, harus diubah. Marah sama dia pukul kamu. Itu si impas aja. Udah dipukul, mau apa lagi? Besok, rambutmu cat hitam lagi. Pakai pakaian pantas seperti keluarga Pei. Kalau berdandan kayak preman lagi. Pukulan berikutnya bukan kena kulitmu. Denga. Song Ziuan, siapa yang mau dengar kata-katamu? Kita lihat saja nanti. Anak nakal ini memang perlu diajar. Jangan buru-buru. Anak pemberontak harus dididik baik. Tapi kamu, belakangan ini lumayan berkembang, tadi malah melindungi aku. Oh, jadi, kamu mau? Bagaimana menghargai aku? Ini, hadiahnya buatmu. Anggur, nggak Aku ingin yang lain. apa? Para pelayan melihatnya, tidak pantas. Sejak kapan PI punya aturan tidak boleh mencium istri? Aku yang melarang. Siapa yang berani melihat? Daripada punya waktu bercanda,
lebih baik ke kantor dan ambilkan file proyek untukku. Baiklah. Nyonya, masalah. Tuan muda mabuk di Ibanakala dan menghabiskan 500 juta. Uang di kartu sudah habis, dan sekarang orang sedang mengantarkan uang ke sana. 500.000. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup. Bawa orang, ikut aku. Siap. Gue anak kedua keluarga Pei. 500.000 catat di rekening gue. Tuan Pei. Tapi bulan Anda sudah ngutang 3 kali. Orang bayar utang datang. tutup tagihan ini. Setelah bayar cepat pergi. Jangan ganggu gue minum. Semua lanjut minum, malam ini gue traktir. Benar-benar mabuk berat. Hei, ikat dia untukku. Mau ngapain? Song Ziwan, kamu sakit? Bawa pergi. Song Ziwan, berani dorong aku. Pei Ming, kamu bertindak seenaknya, mempermalukan keluarga Pei. Waktunya dibereskan. Kamu hanya pembantu keluarga PI, berani mengaturku. Percaya nggak kalau aku bisa habisi kamu? Song Ziwan, kamu gila. Tadi di luar aku kasih muka, tapi di rumah aku nggak akan segan. Berlutut. HMPH, kamu siapa sih? Orang luar, berani suruh aku sujud. Foya-foya, hutang, bikin onar. Itu tamparan Kenapa kalian cuma diam? Seret wanita gila ini pergi. pakai uang keluarga Pei untuk pamer, memalukan keluarga. Itu tampar. Malam ribut apaan? Kak, tolongin aku. Song Ziwan hampir bunuh aku. Kenapa? Sayangnya, HMPH. Kakakku paling sayang sama aku. Kalau berani pukul aku di depannya, siap-siap diusir dari keluarga PI. Tak mungkin merasa sedih, serahkan ini pada pelayan masa depan. Malam dingin. Pulanglah. Bukan seperti kakak, obat apa yang buat kamu nurut? Tidak hormat nyonya utama, tambah 10 pukulan. Pei Ming, hati-hati bicara nanti. Dia itu istrimu. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Kakakku lebih pemberontak dari aku, kenapa nurut begini? Astaga. ingat pulang buat sup jahe untuk Pei Ming. Jangan biarkan dia. Ja. Pukul 1 tamparan, kasih permen 1. Teknik mengendalikan orangmu memang cukup mahir. Lalu kenapa? Setidaknya Bei Xiao sekarang penurut, kan? Aku berbeda dengan Bei Ming. Permen manisku harus 2 kali lipat. Melihat performamu cukup baik. Posisi presiden perusahaanku serahkan padamu. Itu semua bukan masalah bagiku. Aku punya hal lain yang kuinginkan. Kenapa aku merasa kamu jadi lebih pintar belakangan ini? Kelihatan sudah tidak seperti dulu lagi. Itu semua berkat didikan Nyonya Pei. Nyonya Pei, saya harus berterima kasih.
Baru saja bertindak keras, sekarang malah berpura-pura baik. Tuan Muda Pei, Sudah pulang? Gimana di rumah? Kak Xiayan, jangan tanya deh. Song Ziwan kayak orang gila, barusan dia malah memukulku. Dia memukulmu? Dia tidak menghormati keluarga Pei. Saya harus memberinya pelajaran. Tapi, kakakku melindunginya. Hanya pelajaran kecil saja, diam-diam, tidak ada yang tahu. Tuan Muda Pei tidak mungkin berbalik melawanmu hanya karena perempuan itu, kan? Tuan Muda Pei, proyek minggu ini sudah selesai. Jumlah total kira-kira segini. Tuan Pai, ada masalah di dokumennya? Menurutmu, apa yang sedang dilakukan Song Ziwan sekarang? Nona Song. Mungkin masih mengurus proyek. Sudah hampir jam pulang kerja, dia seharian tidak datang mencariku. Tadi malam jelas-jelas, jelas apa? Pergi sana. Urusan istriku, bukan urusanmu. Tuan Pei, kalau kamu benar-benar nggak tahan, langsung cari dia aja. Wanita itu harus dikejar. Tunggu dia pulang kerja, ajak kencan, terus ungkapkan cinta kamu dengan romantis. Perasaannya pasti jadi lebih kuat. Itu masuk akal juga sih. Lumayan oke, keren banget. Bisa bikin banyak cewek tergila-gila. Tuan Pei, langsung pergi sekarang aja dong. Setengah jam lagi kamu ada rapat. Mana ada kerjaan lebih penting daripada cinta. Batalkan semuanya. Oh iya, pesenin bunga mawar buat aku. Ini dari toko bunga di bawah, mereka lagi ada promo. Itu. Kebetulan lewat terus aku beli. Buat kamu. Makasih, taruh aja di situ. Malam ini ada waktu, aku pesan restoran Michelin, mau makan bareng? Harus pergi riset pasar segera. Hal gitu bisa diserahin ke asisten. Aku ya? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Oke, aku kerjakan. 3 jam lagi, aku kumpulkan semua penawaran dan laporan kualitas. Aku ada kerjasama penting yang dibahas, asisten. Nyonya. Rapat ini biar saya yang urus, catatan rapatnya akan saya kirim ke email Anda. Pekerjaan lainnya serahkan ke dia, pulang lebih awal. Baik, Nyonya. Saya bisa urus semuanya, tenang saja. Tuan Pei mengejar Nyonya habis-habisan. Biar Tuan Pei tenang kencan. Saya akan berusaha keras, jadi tidak ada masalah. Ayo kita pergi. Kita kencan, apakah terlihat seperti pasangan suami istri? Apa yang ingin kamu sampaikan? Begitulah. Kamu punya rasa suka sedikit padaku, kan? Song Ziwan, ya? Berhenti, mau apa? Terima uang orang, selesaikan masalah orang. Langkah lemah, gerakan lambat. Mau coba lawan aku? Jangan banyak bicara. Kepung, hati-hati. Kau mundur ke belakang. Jangan sampai aku melukai. Peran ini cocok, bukan? Aku dari keluarga jenderal perang. Mereka cuma anak buah kecil, gampang. Berani sekali perempuan ini. Ayo, teman-teman, beri dia pelajaran sedikit. Bicara. Siapa yang mengirim kalian? Katakan, siapa yang mengirim kalian? Jeonggon Bunyuek. Tuan Muda Pai kedua memberi kami 10 juta. Kami diminta memberi Anda. Pei Ming, brengsek kau. Kencan susah payah kuatur, semuanya hancur. Lihat nanti, akan kubuat perhitungan dengannya. Pei Ming, sepertinya aku harus beri dia pelajaran yang pantas. Jeonggon, Mama Tolong. Seram banget. Nyonya, Tuan Muda, sudah pulang. Kunci pintu rapat, masalah keluarga jangan keluar. Baik. Ayo maju, tim lemah dorong tower. Song Ziyuan. Kenapa kamu datang? Pei Ming, kamu pikir keluarga Pei tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Siapa yang mengajarkan? Kamu sudah tahu? Awalnya ingin pelan-pelan mengajarimu pelajaran ini. Sepertinya harus pakai cara kekerasan. Mau ngajarin kamu pelan-pelan. Sekarang kelihatannya harus pakai cara kekerasan. Bro, tolong tahan dia dong. Kalau istri gue lagi ngajar. Gue biasanya cuma bagian kasih alat. MBA.
Jangan, jangan, jangan. Ah. Aduh, Mbak, jangan pukul lagi. Aduh, ah. Jangan pukul lagi, kakak ipar. Aduh. Katakan, kenapa mencelakai aku? Aku kesal karena dihukum, ingin menakut-nakuti kamu. Saya tidak ingin mencelakai kamu, sudah tahu salahku. Baiklah. Kamu panggil aku apa? Kakak ipar. Kamu Nyonya Utama Keluarga Pei, kakak iparku. Aku akan patuh mulai sekarang. Baik. Sekarang kamu bersujud dulu. Bangkitlah setelah 30. ITU ipar. Pei Ming. Pikir ini selesai? Kak, masih mau apa lagi? Dengan ini semuanya selesai? Masih mau apa lagi? Mulai sekarang. Bekukan semua kartu ban milikmu. Mobil sport, yacht, pesawat pribadi atas nama kamu akan diambil kembali. Bukannya, Kak. Kalau begitu aku Siapa yang menyuruhmu berdiri? Lagi pula, mulai besok, pergi rotasi kerja di bagian dasar PI. Jam 8 bersihkan toilet, jam 10 rapikan gudang. Sudah saatnya kamu belajar pengalaman. mengerti, Kak. Tapi ini terlalu kejam. Siapa suruh kamu merusak rencanaku? Besok sampai tepat waktu, terlambat 1 menit tambah 1 bulan. Oh iya. Ingat perbaiki pintunya. Pei Ming sudah kasih pelajaran ke Song Ziwan, kan? Dia sekarang sibuk sendiri, mana ada waktu buat hadang aku. Xiayan, kenapa datang? Ayo, ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Aku datang cari abangmu. Kenapa wajahmu luka? Apa Song Ziwan yang mengganggumu lagi? Apa-apaan sih kamu bicara? Kakak ipar baik sama aku. Aku paling nurut sama kakak ipar. Kakak ipar bilang, supaya aku jadi orang yang baik-baik. Jauh-jauh dari orang sembarangan. Pei Ming, paling benci kakak iparmu? Itu dulu, waktu aku belum... Sekarang hubungan kakak ipar dan kakakku sudah baik, jangan bikin masalah lagi. Di sini tidak bisa ketemu Tuan Pei, aku akan ke kantor mencarinya. Tuan Pei, ini kopi yang aku buat sendiri untuk Anda. Silakan dicoba. Kalau berniat ulang aksi lama, tidak usah bekerja di sini lagi. Tuan Pei, aku datang untuk meminta maaf. Dulu aku hilaf, tapi sekarang aku berubah. Kalau kamu mau memaafkanku, apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Kalau kamu bisa memaafkanku, apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Pas bang. Kerjakan laporan 3 bulan, serahkan sebelum... Hari ini. Tuan Pei, Aku sibuk, kamu bisa keluar sekarang. Pei. Diusir? Kok aku bisa diusir? Sebaiknya jangan masuk. Tuan Pei sedang tak mau bertemu siapa. Kamu benar. Tapi, Dia tidak akan keberatan. kalau aku mengganggu, Kenapa? Kangen aku ya? kurangi bicara kosong, akan ada tender dari grup Qin. Tuan Qin terkenal sulit dihadapi. Syarat tendernya ketat. Sedikit salah, pasti ditegur habis-habisan. Aku harus persiapkan diri dengan baik. Song Ziu. Karena kamu menggoda Tuan Pei, dia sudah jadi milikku. Tunggu saja. Begitu Som Zuan jatuh, posisi istri Tuan Pei akan jadi milikku. Tidak menunjukkan suka atau sulit untuk ditangani. Asal memenangkan tender, Pei Group bisa menguasai bagian kunci pasar luar negeri.
Silakan lihat, kami menyesuaikan sistem rantai pasokan untuk Kin Group. Biaya turun 30%. Kukep. Pergila. Tidak akan mempertimbangkan tender dari Pay Group. Tuan Kin. Dokumen proyek. Ada masalah? Data sudah dibatalkan. Data yang sudah tidak berlaku sebelum membuat rencana, tidak diperiksa dengan baik. Kalian keluarga Pei, kerjanya selalu seperti ini. Song Ziwan, bagaimana mungkin kamu bahkan salah data? Dia lagi. Sepertinya, masalah ini tidak bisa dibiarkan di perusahaan. Tuan Chin. Gadis desa tidak tahu sopan santun. Saya sudah menyiapkan rencana baru. Silakan Anda tinjau. Saya sudah menyiapkan rencana baru. Silakan Anda tinjau. Jika saya tidak salah, kamu seharusnya. Secrétaire Tuan Pei, quand? Wah. Pak Tuakin. Tak disangka. Kamu masih ingat Apa membuatmu pikir perusahaan Kin kami akan menerima sesuatu dari sekretaris yang sama sekali tidak profesional? Seperti kalian. Sikap kerja perusahaan Pei. Seumur hidup aku nggak akan kerja sama dengan kalian. Orang berikutnya. Tuan Kin. Ini kesalahan pihak keluarga Pei. Beri saya 10 menit persiapan ulang. Oran. Keluarkan Oran Pei dari sini. Tunggu sebentar. Tuan Kin, saya punya hal. Jika dibanding dengan dokumen ini, saya yakin Anda akan lebih peduli. Coba katakan. Sejauh yang saya tahu, cincin yang Anda pegang adalah warisan leluhur keluarga. warisan batu giok pembangun usaha. Ada tanda di cincin. Membuat cabang keluarga Kin mematuhi keluarga Ut. Tanpa banyak bicara. Apa? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Aku cukup paham aturan keluarga besar. Cincin di tangan Anda ini. Tanda itu belum muncul sepertinya. Anda sudah memikirkan ini lama, bukan? Benar. Benar sekali. Bolehkah aku tanya, Nona Song, apakah ada cara jika tanda itu benar-benar bisa ditemukan? Keluarga Kin kami pasti akan memberikan balasan. Mungkin aku bisa coba. Ayo. Aduh. Berhenti. Ini adalah harta warisan keluarga. Barang pusaka turun-temurun, dan kamu mau membakarnya. Menurutku kamu tidak tahu apa artinya hidup dan mati. Pei, cepat datang. Song Ziwan merusak rencana. Engine membakar harta warisan keluarga Chin. Tuan Chin pasti marah besar. Kalian semua, cepat tangkap dia untukku. Hari ini aku akan memberikan pelajaran padanya. Tunggu dulu. Tuan Kin. Lihat ini. Ini apa? Ah. Benar saja. Ternyata ada tanda itu. Aju. Nona Song. Kamu adalah pahlawan besar di keluarga Kin kami. Kamu adalah Pahlawan besar di keluarga Kin kami. Silakan jujur. Wah, Grup Pei. Punya orang berbakat Nona Song. benar-benar beruntung di dunia bisnis. Hari ini, Dalam lelang. keluarga Kin kami memilih. Keluarga Pei Mulai sekarang. Untuk semua proyek, keluarga Kin kami akan prioritaskan kerjasama dengan keluarga Pei. Nona Song, silakan minum teh. Berhenti. Siapa yang berani sentuh orang-orangku? Pei Xiang, kamu akting? Pahlawan penyelamat? Kebanyakan nonton drama Sia yang telepon kamu bikin kacau proposal, hampir bakar dokumen Tuan Kin, tapi nggak terbakar. Nona Song itu orang penting di Kin Group, tahu? Sekarang kamu juga sudah Mari kita selesaikan masalah proposal ini. Siayan. Data dan fakta untuk proposal kamu urus sendiri, kan? Bukan aku. Kamu tidak punya bukti. Kenapa harus menyalahkan aku? Asistenku mengirim rekaman ke aku. Kalau begitu, kita lihat bersama. Sekarang sudah ada buktinya. Apa kamu masih belum siayan? Kamu berhayal terlalu jauh. Aku bilang padamu, aku tidak tertarik padamu. Meski tanpa Song Ziwan.
Aku tidak akan bersamamu. Pompek. Aku tidak percaya. Kenapa melakukan ini padaku? Mulai sekarang kamu dipecat. Sudah periksa keuangan perusahaan. Kamu menyalahgunakan dana makan suap. Semua bukti akan saya simpan dan ajukan tuntutan terhadapmu. Xiaoyan. Apa yang didapat dari keluarga Pei? Akan ku kembalikan semuanya. Tidak disangka ya, Grup Pei. Masih ada orang rakus. Sampaikan pesanku ke bawah. Perusahaan manapun yang berani mempekerjakannya berarti melawan Kin Group. Pompek. Kumohon bantu aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Cepat seret dia keluar. Antiquant. Pergi, jangan sentuh aku, Song Ziwan, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Hei, lepaskan tanganku. Song Zion. Aku akan bikin kamu sengsara seumur hidup. Kak Xiayan. Yao Yao, Aku harus gimana sekarang? ada apa? Ceritakan. Song Ziwan pakai identitas Nyonya Pei. Untuk menjadi domba hubungan aku sama Pei Xiao. Dia juga sering mempermalukan aku di kantor. Hari ini dia bahkan mengusir aku keluar. Apa? Song Jiwan ini keterlaluan. Kak Xianyan jangan marah. Aku segera kembali dan bantu kasih pelajaran buat dia. Kakek Qin biasanya nggak suka orang asing. Nggak nyangka, kamu bisa bikin dia patuh. Ini soal hubungan sosial. Tapi sekarang permainan bisnis. Lumayan seru juga. Kamu suka. Kalau kamu suka, aku serahkan 30% saham yang kumiliki. Kepada kamu juga. Nanti perusahaan PI sepenuhnya tanggung jawabmu. Bagaimana? Tidak ingin bersaing denganku? Kita kan satu keluarga. Apa yang perlu diperebutkan? Lagi pula dibandingkan semua ini. Zhiyuan. Sepertinya aku lebih suka menghabiskan waktu denganmu. Di kehidupan ini, Pei Shang sepertinya jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Pei Xiao, kamu memasak 3 telur gosong. Hentikan saja, biar aku yang masak. Tidak bisa. Ini sarapan cinta. Harus dibuat sendiri agar tulus. Mengerti, kan? Kak, aku sudah pulang. Zhiyuan sudah pulang. Aku buatkan sarapan untukmu. Coba deh. Pulang saja dulu, nanti makannya. Kak, kamu kok meluk dia sih? Bahkan masakin makanan untuk dia juga. Apa kamu ada rahasia di tangannya, Yao Yao? Bicara apa sih kamu? Dia itu kakak iparmu. Hah, kakak ipar? Kuma pembantu kuki bayu sama masak doang, sok penting di kilo agak. Yao Yao, udah cukup. Paiming, kenapa takut padanya? Dia hanya menempel di keluarga Pei. Tidak hormat pada Melawan atasan, pengurus, hukum keluarga. kakak, bercanda, keluarga Pei tidak punya hukuman seperti itu. Nona kecil, maafkan saya. Bagus sekali. Begitu pengertian. Kalau begitu pengertian, masih ada hadiah seperti tadi malam? Song Jiwan, kamu seperti Rubalicek. Kamu bikin kakakku tergila-gila. Aku tidak mau berurusan dengan kalian lagi. Yao Yao, kenapa kamu menangis begitu? Apa Song Ziwan lagi-lagi mengganggu kamu? Kakakku jatuh hati padanya. Kakakku bahkan berani memukulku demi dia.
Astaga. Kakakmu dulu sangat sayang kepadamu. Tak disangka sekarang jadi tergila-gila pada Song Ziwan. Semua ini salah Song Ziwan. Aku akan membuatnya menyesal. Sebenarnya, aku punya cara. Kamu ajak Song Ziwan keluar sendirian. Biar dia minum ini. Ini nggak baik, kan? Ini obat apa? Cuma obat tidur saja. Dia menghalangi aku. Ketemu kakakmu. Jadi, Aku pengen diam-diam tunggu dia tidur. lalu aku akan pergi Jelaskan semua kesalahpahaman ini. Nggak mau kakakmu terus dibohongi, kan? Nanti kalau kesalahpahamannya selesai, keluarga Pei bakal kembali seperti dulu. Baiklah. Besok aku akan mengatur pertemuan dengannya. Song Ziyuan. Temani aku pergi sebentar. Aku mau bicara denganmu. Aku ikut. Ini obrolan pribadi cewek. Lebih baik kamu jangan ikut. Kurang cocok kalau kamu ikut. Baiklah. Aku ada hal ingin bicarakan dengan. Ayo pergi. Katanya teh di sini cukup enak. Coba deh. Sebenarnya, kamu tidak perlu bersikap berlawanan denganku. Apa maksudmu? Karena masuk ke keluarga Pei, aku berharap keluarganya harmonis, anak-anak tumbuh baik. Apa yang aku lakukan? Ingin membuat kalian lebih baik. Kamu benar-benar berpikir begitu. Tapi Kak Xiayan bilang bahwa kamu yang mengganggu hubungan dia dan kakakku. Pei Yao, apa kamu mengenal Xiayan? Kata-katanya, kamu percaya begitu saja tanpa memeriksa kebenarannya. Tapi Kak Xiayan baik, dia tidak akan membohongiku. Selain hubungan darah keluarga, tidak ada kebaikan tanpa alasan, hanya karena ada keuntungan di baliknya. Kak Xiayan bilang. Cuma tidur sebentar. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Hai Kak Xiayan. Aku memberinya obat dan dia meminumnya. Kamu jelasin ke kakakku aja ya. Yao, terima kasih. Kamu pulang dulu, sudah kuberitahu orang dari kedai teh. Mereka akan bawa dia kembali. Oke. Kak Xiayan. Kamu nggak bohongin aku. Ngomong apa sih kamu? Mana mungkin aku bohongin kamu. Buruan pulang deh. Saudara Song Ziwan adalah Xiayan. Dibawa pergi. APA. Pavision. Kau akhirnya bertemu lawan Sepadan. Aku akan menunggumu bangun. Apakah aku masih menginginkanmu? Dasar jalang? Ayo cepat. Jangan lupa mengambil banyak foto. Ya. Jangan khawatir. Gadis muda yang menarik. Aku akan bersenang-senang dengannya. Oh, si cantik sudah bangun. Bagus kalau sudah bangun. Bangun lebih menyenangkan. Aku lihat tanganmu. Sepertinya tidak dibutuhkan lagi. Ah, Wanita sialan, berani memukulku, tunggu saja. Tunggu sebentar, aku akan bermain-main sampai selesai. ah, Kamu masih mau main-main sama aku? Kenapa belum keluar? Lama banget. Lagi ngapain sih? Di mana Song Zion? Kamu biarin dia kabur ya? Kamu sedang cari aku, ya? ah. Xiayan. Kamu suruh Pei Yao kasih obat. Kalau tidak salah, kejadian dengan Pei Ming sebelumnya itu ulahmu, kan? Iya, itu aku. Gimana?
Lalu, kenapa? Bukan karena kau, wanita jalang muncul. Posisi Nyonya Pei sudah milikku. Aku memang ingin menghancurkanmu. Ziyuan, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Aku pura-pura minum teh itu. Mau lihat siapa di balik semua ini. Xiayan, kenapa membohongiku? Aku selalu menganggapmu kakak. Singkir. Kakak adik apaan? Karena ingin menikah masuk keluarga Pei, Aku perlu menjalin hubungan baik dengan kalian. supaya kalian memihak padaku. Xiayan. Kamu benar-benar jahat ya. Sengaja meracuni, menculik, dan melukai orang. Sudah menghubungi Departemen Hukum. Tunggu, bakal mendekam di penjara selamanya. Ziyuan. Ayo kita pergi. Pei Xiao, aku tidak bisa tanpamu. Aku yang sebenarnya istri, aku sudah melakukan banyak untukmu. Sudahlah. Kata-kata itu, Kakak ipar, aku salah. Salahnya di mana? Aku seharusnya tidak gampang percaya. aku tahu ada masalah, tapi berharap keberuntungan. Aku benar-benar menyesalinya. Sekarang baru takut ya? Untung istrimu waspada, tidak terjebak. Kalau enggak, kulitmu sudah aku kupas. Mengakui kesalahan dan berubah itu hal, tapi harus ada hukuman. Mulai hari ini. Pekerjaan rumah di villa. Semua harus kamu lakukan. Semuanya. Aku kasih libur seminggu untuk pembantu. Setiap pagi jam 6 bangun, bersih-bersih, cuci baju, masak, siang cuci mobil, siram tanaman. Rapikan ruang kerja. Semua pekerjaan di villa ini harus kamu lakukan. Nyonya rumah tangga memang hebat, dengar itu. Aku tahu. Kalau capek, istirahatlah. Duduk diam di sini. Iya kakak, saya langsung bangun. Terima kasih, kakak. Kakak memang paling baik sama aku. Sekarang baru tahu rasanya berat ya. Dulu mikir pekerjaan rumah gampang. Setelah ngerasain sendiri, tahu capeknya. Aku janji nggak manja lagi. Bagus. Setelah selesai bersihin ini, rapikan dokumen-dokumen. Malam nanti aku periksa. Hah, kakak, kok banyak banget sih? Bagaimana ini? Kata-kata kakak ipar ini kamu nggak mau dengar. Pergi. Aku pergi, oke? Kakak ipar. Bagus kerjanya. Hukuman selesai lebih awal. Akhirnya bebas. Nanti ada masalah, lebih berpikir, jangan dimanfaatkan orang. Aku tahu kakak ipar, mulai sekarang kamu seperti kakakku sendiri. Baiklah, kamu siapkan barang-barang. Besok pergi magang di perusahaan sama Pei Ming. Siap, kak. Kamu ini mau mulai. Melatih mereka ya? Mereka sudah cukup besar, meski suka bercanda, tapi masih baik. Sudah waktunya mereka mulai mengenal bisnis keluarga. Sekarang adik-adik sudah selesai diberi pelajaran, apa sekarang giliran saya ya? Kenapa? Pei Xiao juga mau diajarin ya? Akhir ini sibuk ngurus mereka. Sampai lupa sama aku. Aku jadi cemburu nih. Malam ini, kamu jangan harap bisa turun dari ranjang. Pei Ming, lihat data ini. Kesalahan begini, magang nggak bakal buat. Proyek ini gagal gara-gara Datamu nggak akurat. Jangan fitnah. Jelas yang salah. Kamu ngomong apa sih? Hehehe. dua kakak. Tenanglah ya. Ini semua cuma salah. Ini salahmu. Bagaimana bisa? Ini salahmu. Ngapain? Nggak lihat saya lagi ribut? Nggak lihat kita lagi ribut? Kakak ipar. Kamu datang, aku ambilkan air. Baru nggak lihat kamu, kakak ipar. Silakan duduk.
Manajer Wang, keluar dulu, aku yang urus di sini. Baiklah. Ada apa ini? Ribut-ribut di kantor. Bukannya membuat orang tertawa melihat keluarga Pei kita. Aku tahu aku salah. Akhir-akhir ini proyek perusahaan selalu gagal satu-satu, padahal saat dicek datanya semuanya benar. Benar, saat momen penting ada masalah, entah salah atau bocor. Kita semua jadi pusing. Ada pengkhianat di perusahaan? APA? Lalu bagaimana? Ya jelas harus diperiksa dengan ketat. Salah banyak, orang itu punya niat. Coba lihat, pasti orang ini rakus sekali. Hari ini aku akan ajari kalian trik yang disebut memancing ular keluar dari sarangnya. Nyonya besar, ada sesuatu yang aku ingin minta bantuanmu. Bisa membuat keluargaku. Jiyuan by Kara. Pasti bukan perkara kecil. Katakan, jika bisa, aku pasti akan membantu. Ada pengkhianat di perusahaan. Aku ingin minta Mainkan sebuah peran. Katakan. bisa membuat keluargaku. Ziwan yang berbicara. Pastinya bukan masalah kecil. Kamu bilang jika aku bisa lakukan, aku pasti membantu. Perusahaan ada pengkhianat. Tolong berakting. Katakan. Cepat, ada orang, nyonya tua pingsan. Nenek, Bukankah nenek tadi masih baik? Jantung nenek dari dulu. Sepertinya kambuh lagi. cepat. Panggil ambulans. Nyonya tua kritis, keluarga PI jadi kacau. Ikan sudah terpancing. Semua sudah diatur di rumah sakit, kondisi nenek sangat stabil. Sandiwara sampai sini sudah cukup, kan? Belum. Si rubah tua itu nggak akan bergerak tanpa jaminan. Kali ini, kita main yang besar. Nenek pura-pura sakit masuk ICU saja nggak cukup, malah mau cerai, Song Ziwan. Mau ninggalin aku? Kenapa? Pei Xiao juga bisa takut kehilangan? Aku nggak peduli, pokoknya aku nggak mau ikut. Song Ziwan, jangan harap bisa lepas dariku. Tenang saja, ini cuma properti doang. Bikin keluarga Pei kacau balau, orang di bayangan itu berani menarik jaringnya. Bantu aku kali ini. Oke, Bisa dimainkan. tapi aku akan mengenakan bunga. Song Ziwan, jangan berlebihan. Kenapa proyek ini tiba-tiba dibatalkan? Aku pengelola utama grup Pei. Pei Xiang, jangan lupa. Siapa yang membuat grup Pei seperti ini? Lalu kenapa? Ini adalah grup PI, jangan lupa. Aku adalah presiden di sini. Selama ini aku sudah berbuat maksimal untuk grup PI, tapi bagimu rasanya percuma saja. Kalau begitu, kita cerai. Tanda tangani surat cerai ini. Kita tidak ada hubungan lagi. Kalau mau tanda tangan, ya tanda tangan saja. Begitu Song Ziwan pergi, Pei Xiang cuma orang tak berguna. Dua bocah yang tersisa. Gak perlu dikhawatirkan.
aku bisa ambil kesempatan beli saham. Maka grup PEI akan jadi milikku. Semua. Kesehatan Nyonya tua memburuk, saham perusahaan tidak stabil, grup PEI akan redistribusi saham. Pemegang saham terbanyak akan sementara mengambil posisi ketua dewan. Kalau begitu, karena Presiden PEI sudah bilang begitu, saya tidak akan sungkan. Kamu cuma manajer departemen, nggak punya hak ikut pemilihan dewan, kan? Posisi pemegang saham grup PEI bukan sesuatu yang bisa diincar semua orang. Punya hak atau enggak? Lihat dulu dokumen kepemilikan saham ini, baru bicara lagi. Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Aku sudah membeli saham Pak Li. Pak Zhang, dan pemegang saham besar lainnya, ditambah saham-saham kecil di pasar. Tingkat kepemilikanku 40%. 10% lebih banyak dari kamu. Manajer Wang, dalam waktu beberapa hari saja, dari mana kamu dapat dana sebanyak itu untuk beli begitu banyak saham? Lagian, semuanya sudah. Bilang ke kamu juga nggak apa-apa. Aku sudah lama kerja sama dengan grup luar negeri. Mereka bayar. Kasih informasi rahasia PEI. Beberapa tahun ini, Aku sudah dapat untung besar. Kamu benar-benar pengkhianat. Pak PEI, bahkan rumah sendiri sudah kacau, masih mau pegang jabatan ini? Lebih baik cepat mundur. Pulang rawat orang tua saja. Manajer Wang, jangan lupa, Song Ziwan masih punya 30% sahamnya. Pei Shang, Jangan pakai kata-kata seperti ini untuk menakuti saya. Kalian sudah cerai. Bagaimana mungkin dia akan memberikan saham ke kamu? Kalau dia tidak beri ke saya. Saya bisa beri ke dia. Itu tidak mungkin. Kecuali Pei Shang kehilangan akal sehat. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu menyerahkan saham begitu saja? Maaf ya, membuat semua orang menunggu lama. Saham Tuan Pei sekarang ada di tanganku. Song Ziyuan. Kamu bukannya sudah. Sudah apa? Sudah cerai. Maaf ya, surat cerai itu palsu. Tidak mungkin. Aku jelas melihatnya sendiri. Kita tentunya hanya berating untuk melihat. Aku dan Ziwan hubungannya sangat baik, mana mungkin bercerai. 30% saham di tangan Ziyuan. Tambahkan 30%, total 60%. Manajer Wang, 40% milikmu. Sepertinya tidak cukup kuat, kan? Kalian berkomplot untuk menjebak aku. Mange back. Kalau tidak menjebak, bagaimana menarikmu, si hamat tua yang kabur bertahun-tahun, ke perang? Kau mengaku bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Membocorkan rahasia dagang. Rekaman ini menjadi bukti membuatmu mendekam di penjara 10 tahun atau lebih. Karena sekarang memegang 60% saham. Aku pemegang saham terbesar di grup PEI. Semua, ada yang keberatan? Kalau tidak ada keberatan, kita tutup. Hajar. Para pemegang saham, rapat hari ini selesai. Silakan segera keluar. Kamu mau apa? Makan dari sini tapi berkhianat. Zaman dulu, dihukum pemenggalan. Sekarang kasih pelajaran, sudah murah untukmu. Aku nggak sebodoh itu, datanya salah. Ini ulahmu. Lihat, aku bakal bikin kamu babak belur. Dinar, Barani sent to keluarga Pei. Sudah, hentikan. Serius. Barani sent to orang keluarga. Seriuson. Jangan pukul lagi, aku tahu salahku. Pelan-pelan, jangan pukul. Sayang. Aku aktingnya gimana? Lumayan luluslah. Aduh, mataku. Kita masih bantu keluarga Pei NIH. Kalian berdua bener-bener deh.
Berhasil cari pengkhianat berkat rencana Ziwan. Kakak ipar luar biasa. Manajer uang dibawa polisi, mukanya hijau. Kalau bukan karena kakak ipar merencanakan lebih dulu, mungkin sekarang kita masih tidak tahu apa-apa. Pembawa berkah buat keluarga kita. Nenek terlalu memuji, ini cuma trik kecil saja. Iya, cuma trik kecil saja. Apa yang perlu disombongkan? MA, kakak ipar pintar dan bijaksana. Kalau bukan karena kakak ipar, grup keluarga Pei kita mungkin rugi besar. Benar, MA, diam sebentar ya. Jangan marah-marah sama Ziwan lagi. Luar biasa, anakku sendiri ternyata malah lebih berpihak keluar. Chen-Xia, kita ini satu keluarga, kamu ngomong apa sih? Sepertinya ibu mertua tidak puas padaku. Tentu saja. Kamu sudah masuk keluarga Pei. Tapi secangkir teh pagi tidak pernah kamu suguhkan, hanya tahu pamer. Berani menyebut diri gadis dari keluarga menurutku, sungguh tidak punya tata krama. Kalau ibu mertua mementingkan aturan, mulai besok, menantu akan mengikuti adat istiadat, menghormati pagi dan malam. Akan saya rawat ibu mertua. saja. Dari dulu menantu harus dengar kata ibu mertua. Nanti lihat saja, aku akan kasih pelajaran padamu. Nanti. Jangan menyerah atau bilang capek. Aku nggak akan capek kok. Ayo. Semua makannya. Kelihatannya, saatnya aku menghormati ibu mertua. Selamat pagi. Menantu hormati ibu mertua. Naonya. Nyonya buka pintu, cepat bangun. Ada apa, Jean Pabumi? Pagi, ibu mertua. Ini teh ginseng dari menantu untuk ibu. Harus diminum selagi hangat. Sonyon, Kojila, sekarang baru jam 4 pagi. Salam saat ayam berkokok. Menantu tidak berani lalai. Ibu mertua segera bersih-bersih. Sarapan sudah disiapkan untuk Anda. Akhirnya bisa tenang. Sarapan dengan damai. Aturan keluarga PI nomor 32, waktu subuh. Menantu melayani sarapan untuk mengulang 3 bab aturan. Kamu datang lagi mau apa? Tentu saja, untuk melayani Anda makan. Kalau sudah datang, ambilkan aku makanan. Aku mau makan teripang ini. Aku mau makan sup perut babi dan ayam ini. Cepat ambilkan. Ibu mertua, Anda mungkin belum tahu. Dalam Huang di Neijing tertulis, pagi lebih baik makan sedikit untuk menjaga limpa sehat. Pagi-pagi, tidak baik makan makanan berlemak. HMPH, jangan pakai aturan itu untuk membatasiku. Kalau kamu tidak ambil, aku ambil sendiri. Nyonya, posisi duduk Anda miring ke kiri. Tidak sesuai aturan leluhur, makan harus duduk tegak. Song Ziwan, kamu sengaja membuatku tidak bisa makan, ya? Aturan leluhur keluarga PI. Saat makan tidak boleh bicara, saat tidur tidak boleh berbincang. Nyonya, jika Anda berisik saat makan lagi, hukum keluarga akan menanti. Aku tidak makan, puas kan? HMPH. Akhirnya bisa tidur siang. Ibu mertua. Menurut warisan keluarga Pei, jam 3 siang, menantu baca 3 bab analek untuk moral dan disiplin. Aduh,
Pergi sana, jangan ganggu aku. Jangan pakai aturan kuno itu buat tekan aku. Aku mau tidur. Ibu mertua, aku sarankan lebih baik dengar saja. Ha. Tata krama, perilaku baik, jaga hati tetap tenang. Jika ada kesalahan dari mertua, menantu tak perlu mengikuti buta. Aduh, kepalaku pusing. Aku harus tidur sebentar. Ibu mertua, kalau Anda tak enak badan, menantu sedikit tahu tentang akupuntur. Bagaimana kalau saya bantu? Tidak perlu, tidak perlu. Tidak usah. Hei, Shang cepat bicara dengan Ziwan ya. Hampir mati tersiksa. Bu. Bukannya Anda yang bilang harus ikuti aturan? Aduh, saya salah. Saya menyerah. Ziwan ya. Mulai sekarang jalani hidup dengan baik, aku tidak akan mempersulit. Ibu mertua sebaiknya beristirahat dulu. Iya, baiklah. Kenapa aku tidak tahu? Keluarga PI kita sejak kapan punya begitu banyak aturan? Sebagian aku yang membuatnya. Kalau tidak menyiksanya begini, bagaimana dia bisa menyerah? Ternyata kakak ipar hebat, langsung bikin ibu patuh. Tentu saja, sekarang kakak ipar sudah jadi puncak rantai makanan keluarga Pei kita. Bro, kamu lagi apa sih? Jangan-jangan kamu lagi bikin romantis, mau kasih kejutan buat istri ya? Si tuan besar Pei yang sombong ini, dilumpuhkan habis sama istrinya. Kalian ngerti apa? Yang jomblo tahu apa tentang cinta? Ini kan kejutan. Jangan sampai istri kalian tahu ya. Pei Shang, kamu di mana? Kalian keluar sekarang. Bawa Ziwan jalan-jalan, cepat. Oke, tapi biaya harus kamu yang tanggung, bro. Deal. Hai, Mbak Ipar. Kita beli tas? Yuk. Ayo, Mbak Ipar. Ayo. Ini semua ambil aja, pakai kartu kakakku. Hari ini belanja banyak? Ada apa, nih? Hari ini, Seneng aja. baju yang ini juga kelihatan bagus banget. Coba deh. Wah, cantik banget. Kakak ipar, pakai ini pulang ke rumah, pasti bikin mata kakakku melotot. Ayo, ayo, aku antar kamu beli perhiasan lagi. Hari ini harus dandan yang cantik. Ziwan, kamu sudah pulang. Nenek, naik taruh barangnya. Percayalah. Ziwan, kamu sudah menikah dengan keluarga Pei. Pas 3 bulan sekarang. Selama ini, kamu sudah mengelola keluarga Pei. Tertata dengan rapi. Perusahaan juga semakin maju. Aku benar-benar harus berterima kasih. Nenek, aku suka keluarga Pei dan berharap keluarga Pei semakin baik. Lihatlah mulutnya ini. Manis sekali. Shang, Apa kamu masih ingin bercerai? Aku tidak mau bercerai. Ziwan memaafkanku. Siapapun yang bicara soal cerai lagi, aku bakal marah. waduh, Seharian jalan-jalan capek. Mandi dulu sana. Oke. cepat pergi. Ayo cepat, cepat. Ayo sini, Ziwan.
Dulu aku memang buta. Bikin kamu menderita. Setiap hari ke depannya. Aku berusaha lebih baik padamu. Maukah kamu memaafkanku? Terima dia. Wah, cara nembak Mas ini romantis banget. Aku mau. Wow,